Hai teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Utami tentunya di program Kupas Tuntas Season 2. Nah kali ini Nanda berbincang perihal ada apa aja di Universitas Kuningan, kita ulik dari sarjananya, pasca sarjananya, dan ada kegiatan apa aja sih di Universitas Kuningan. Kali ini Nanda ada di pasca sarjana. Apa sih pasca sarjana itu? Yuk kita kenal langsung dengan mahasiswanya. Di sini udah ada 2 orang dari mahasiswa pasca sarjana. Silahkan perkenalan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hasan dari Pendidikan Ekonomi Pasca Sarjana. Dan di sebelah kiri saya, perkenalkan nama saya Jaya Nur Sanjaya. Saya juga salah satu mahasiswa dari program studi Pendidikan Ekonomi itu Pasca Sarjana. Baik, tadi ada Hasan Jaya dan juga Hasan. Oke. Dari sini kan meneruskan jenjang S2 nih ya Kang ya di Universitas Kuningan. Apa sih pasca sarjana menurut Akang? Maksudnya kayak kenapa Akang memutuskan jenjangnya ke Uniku lagi ya? Atau ada apa sih di Uniku gitu? sebenarnya saya sih S1-nya bukan di Uniku sebenarnya. Ya, saya di Ciamis di Universitas Galuh. Ya, untuk kesan kenapa saya memilih Uniku, yang pertama mungkin karena linearitas. Ya, linearitas. Karena saya lulus dari pendidikan akuntansi. Jadi linearitasnya ke ekonomi itu masih linear gitu. Untuk yang pertama. Dan yang kedua mungkin kenapa ke Uniku, saya lihat dulu ya, mungkin yang pertama saya browsing dulu di sana, lihat bagaimana di Uniku, dan ternyata di sini dari segi pelayanan, dari segi sarana prasarana, dan juga dosen yang mengajarnya itu juga ya berkualitas dan juga profesional lah, sesuai dengan ahlinya, seperti itu. Contoh berkualitas dan nyaman itu gimana sih? Ya, yang pertama dari sarana, dari perpustakaan, kelas yang nyaman, ber-AC, bersih. Terus ada juga di saat pembelajaran sudah mulai jenuh ataupun sudah mulai ngantuk, di Uniku itu ada coffee break. Iya, coffee break. Di sana mahasiswa itu diberikan waktu 5 ataupun 10 menit untuk coffee break di sana. Nah, dari situ kejenuhan dan kengantukan kan akan hilang, dan semangat untuk belajar juga kembali lagi, seperti itu. Kalau di PE nih ya, berarti Ya. PE ya, S2-nya PE gitu. Ada nggak sih maksudnya seperti rasa-rasa yang belum dirasakan di jenjang S1-nya gitu Kang? Boleh Kang itu dulu Kang? Yang dibedakan mungkin ya, untuk dari bedanya S1. Bedanya S1 dengan pasca ya sekarang. Kalau di S1 itu kan mungkin dari jumlah mahasiswa agak banyak lah, sedikit banyak. Kalau di S2 itu kan minatnya bukan sedikit minat, tapi memang kalau di pasca itu memang berkurang. Nah, tapi dengan berkurangnya mahasiswa ini dapat bertambah kefokusan ya. Fokusnya bertambah, baik dari dosen ke mahasiswa ataupun dari mahasiswa ke dosen. Jadi Terarah gitu. Jadi komunikasi itu enak komunikasinya, baik dalam diskusi maupun dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Akang gimana nih? Yang perbedaan ya dari kuliah S1 ke S2. Kalau saya pribadi mungkin jelas perbedaannya terasa signifikan sekali ya, karena di kuliah S1 kita mempelajari juga banyak mata kuliah, tentunya dengan jumlah SKS yang banyak ya. Kalau di S2 mungkin lebih spesifik, kita di pendidikan ekonomi juga tentunya mempelajari tentang pendidikan di Indonesia seperti apa dan bagaimana, lebih konkret dan tentunya lebih mendalam. Di segi ekonominya pun seperti itu. Jadi kita lebih bisa memfokuskan dalam satu bidang, yaitu di pendidikan ekonomi. Bedanya jelas teras. Baik. Kalau Akang dari S1-nya dari sini atau bukan? Kalau saya sama Bapak Hasan, satu alma mater. Jadi kebetulan beliau juga adalah kakak tingkat saya. Jadi saya juga bertemu di sini tidak menyangka gitu ya. Tidak menyangka bertemu dengan kakak tingkat Kebetulan sendiri. jadi. Iya, kebetulan sekali. Karena memang kalau dilihat dari linearitas, kalau pendidikan akuntansi itu mungkin
akan linear dengan pendidikan ekonomi. Dan tentunya yang tadi sudah dikatakan sama Pak Ujang bahwa Uniku ini memiliki keunggulan di bidang itu. Tentunya dari segala aspek yang sudah kita browsing, kemudian informasi-informasi, ternyata di Uniku ini insya Allah mumpuni dan mampu menjembatani jalan kami gitu. Oke, baik. Apa sih yang disebut dengan linearitas itu? Maksudnya seperti entah itu di pendidikan akuntansi dan ekonominya itu mata kuliahnya sama, atau ada kesamaan, atau emang menjurus ke satu hal yang sama gitu, Kang? Linearitas di sini itu maksudnya satu rumpun. Satu rumpun. Nah, ibaratkan ya, kalau di SMP itu kan IPA dan IPS. Ya, itu masih terpadu. Jadi IPA itu IPA, IPS itu IPS. Sedangkan kan kalau di SMA itu tidak IPA, tapi biologi, fisika, kimia. Nah, seperti itu. Sedangkan IPS itu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, seperti itu. Nah, ini ekonomi dan akuntansi itu linear itu masih satu rumpun dalam IPS gitu, dalam ilmu sosial. Seperti itu. Jadi katakanlah kalau berkepentingan untuk naik jabatan ataupun naik golongan, nah itu sangat terpakai gitu. Oke, baik, Kang. Tadi kan berbincang tentang keprodinya ya, Kang ya. Dilihat dari pasca sarjananya nih, apa sih yang akan ketemuin di pasca sarjana Universitas Kuningan ini? Apakah ada kelebihan-kelebihan yang kan tadi akan browsing nih, pasti ada membandingkan dulu kan, Kang? Nah, ada nggak sih kelebihan dari Universitas Kuningan ini? Kalau saya kan katakanlah saya itu keluarga menengah ke bawah lah, ya, keluarga menengah ke bawah ataupun dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Nah, di Uniku ini fasilitas mumpuni, sarana prasarana mumpuni, namun dengan biaya dengan ya relatif menengah, ya terjangkau lah. Biayanya Jadi, terjangkau. biayanya di terjangkau Universitas dan Kuningan. juga di sini kan ada kebijakan untuk pembiayaan itu tidak dituntut per semester harus. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita itu kalau ibaratkan semester 1 kita belum punya biaya, kita bisa bayarkan nanti di semester 2 seperti itu. Jadi nah di sini tuh kita ada sedikit ya kebijakan ataupun kelonggaran lah. Jadi tidak ada tuntutan, kalau mohon maaf ya seperti di universitas lain ataupun ya katakanlah di PTS, di PTN Gimana gitu ya. itu kan kalau semester 1 ya harus semester 1 dibayarnya, tidak bisa ditangguhkan seperti itu. Nah, kalau di sini kan bisa ditangguhkan dengan ya dengan alasan ataupun dengan pertimbangan seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Akang, ada gak sih perbedaan antara dari S1 dan ke S2? Maksudnya kayak perbedaan entah itu tentang kehidupannya ataupun yang disaksikan dalam pengalamannya, dan juga apa sih yang bisa diambil dari perbedaan itu? Kalau perbedaan pasti jelas terasa ya, karena yang namanya kita studi di magister atau khususnya di S2 itu yang tadi saya katakan kita lebih spesifik mempelajari bidang ilmu gitu. Dari mulai pergaulan dan teman-teman mahasiswa, terutama untuk rumpun kelas di satu kelas sendiri karena memang sedikit ya. Dari mulai kita berdiskusi dan dari pemikiran pun kita dituntut untuk bisa lebih open minded, dan yang pastinya kita harus bisa lebih mengungkapkan apa yang tentunya yang menjadi keresahan dari mulai ilmu, terus pengetahuan dan pergaulan justru akan lebih terasa kita tuh terasa lebih berilmu gitu. Kalau misalnya di pasca sarjana nih, biasanya masuk kuliahnya tuh kapan? Kan kalau misalkan di S1 tuh ada Senin sampai Rabu, Senin sampai Jumat. Kalau di pasca Padat ya. Kalau di pasca itu sebetulnya lebih fleksibel ya, karena saya dan mungkin Pak Hasan juga bekerja ya, karena untuk di pasca itu lebih fleksibel. Kita kuliah di hari weekend, di hari Sabtu, kalau tidak di hari Minggu. Dan itu pun untuk masalah jadwal, kalau misalnya ada bentrok atau misalnya mahasiswanya ada request gitu, kita mungkin bisa konsultasi dengan prodi atau dengan dosen terkait untuk pindah jadwal atau pindah jam. Jadi lebih fleksibel sih. Jadi waktu yang kita jalani, kesibukan yang kita jalani pun bisa tetap dijalankan, dan kuliah pun tetap bisa kita jalankan juga. lebih enjoy gitu Lebih ya. enjoy sekali sih. Kalau Akang juga sama berarti hari weekend juga? Iya, sama.
saya juga weekend. Oke. Berarti ngambilnya di antara hari Sabtu dan Minggu. Biasanya ada tugas-tugas gitu nggak sih? Kan biasanya kalau di S1 tuh ada kelompok. Apa kalau misalnya di S2 mah lebih ke ilmiah, lebih ke kita search atau gimana? Ya, kalau di S2 itu kelompok itu jarang ya. Tugas kelompok itu jarang, namun lebih ke analisis. Jadi tugasnya itu lebih ke analisis individual, ya semacam membuat artikel ataupun menganalisis artikel, dan juga lebih ke mengeluarkan pendapat gitu. Pendapat kita tentang artikel tersebut itu bagaimana gitu, dan ya menyelesaikan ataupun mencari solusinya seperti itu. Kalau menurut Akang gimana? Kalau dikatakan sulit mungkin tidak, tapi dikatakan mudah juga enggak sih, karena yang namanya kita belajar juga ya namanya juga belajar ya, yang namanya tugas pasti yang tadi dikatakan research, kemudian research jurnal, artikel, kemudian kita itu dituntut untuk bisa lebih mengungkapkan apa yang masalah-masalah yang terjadi gitu ya, lebih fakta, kemudian lebih faktual, dan jarang sekali ada tugas kelompok gitu. Kalau tugas sudah pasti ada sih, ada, dan dikatakan banyak juga tidak, cuman lebih sulit untuk dikerjakan kalau misalnya kita tidak research gitu. Kalau misalnya kita research kemudian kita rajin membaca, itu mudah sih kalau rasa. Mayoritas dosennya itu untuk mengarahkan tugasnya itu lebih ke buku, pencarian buku, atau ke jurnal yang ada di internet? Kalau buku itu belum ya, kayaknya nanti semester 2 ataupun semester 3 kita analisis buku ya. Kalau sekarang itu masih ke analisis jurnal dan juga artikel. Seperti itu. Kalau untuk yang sekarang kan masih semester 1. Akang juga sama seperti itu? Oke, baik kan tadi kita berbincang perihal apa aja yang ada di prodi gitu ya Kang ya. Ada gak sih harapan Akang di Pasca Sarjana Universitas Kuningan ini untuk kedepannya Kang? Harapan Akang menjadi mahasiswa S2 gitu setelah lulus nanti? Oh, setelah lulus? Iya. Pasti kami juga punya tujuan ya. Kuliah S2 punya tujuan. Yang pertama mungkin ingin ya selain detail, kami juga kebetulan punya tujuan yang sama ya, pengen jadi dosen. Ya, pengen jadi dosen. Kenapa? Karena menjadi dosen itu kan salah satu syaratnya kita harus lulus dulu S2. Seperti itu. Nah, selain menambah pengetahuan juga, ya dari segi status sosial juga kami membutuhkan seperti itu. Kalau dari Akang ya? Mungkin ya pasti sih ketika lulus ya kita ingin menjadi hidup lebih baik lah ya, karena setiap manusia itu pasti apa yang sekarang dijalani dan apa yang sedang dijalani itu ingin mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Yang tadi sudah dikatakan sama Pak Hasan juga, kita punya tujuan ketika kita lulus, mudah-mudahan meskipun kita ada setelah lulus ini berada dalam alma mater yang tentunya Universitas Kuningan, yang kita juga bisa memberikan kebanggaan menjadi salah satu lulusan lah ya. Kita menjadi salah satu lulusan dari Universitas Kuningan di program Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi, menjadi lulusan yang baik gitu ya, dan bisa juga nanti membawa nama alma mater ini ke arah yang lebih baik pastinya. Oke, baik. Ada gak sih Kang untuk pesan-pesan teman-teman Kupas Tuntas di rumah? Ya, pesannya sih buat mahasiswa S1 mungkin ya. Sekarang kan saya di Pasca. Buat mahasiswa S1 yang mungkin sekarang ya di tingkat 4 ataupun di tingkat 3 mulai memikirkan apapun tujuan kalian kuliah, yang pastinya kalian harus teguh dalam mencapai tujuan tersebut. Dan untuk menjadi apapun tujuan kalian kuliah, menjadilah yang terbaik. Ya contohnya, kalau kalian ingin jadi guru, kalau kuliah kalian ingin jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kalau kalian kuliah ingin jadi pembisnis, jadilah pembisnis yang terbaik. Seperti itu mungkin dari saya. Silahkan dari Akang ya. Kalau dari saya pesan-pesannya ya intinya kita tuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, meskipun kita belum lulus atau sudah lulus dari sarjana.
carilah ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan mungkin setelah lulus S1 kita lanjut S2, kita lanjut lagi ke S3. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Yang pastinya mungkin yang masih bingung kita mau kemana setelah lulus, kalau misalnya memang kita masih ingin belajar dan punya rezeki, kuliah aja di Universitas Kuningan di program Pascasarjana. Nah, itulah teman-teman kesan-kesan dari kakak-kakak yang di sini nih, akang-akang dari Pascasarjana Universitas Kuningan. Ternyata di Universitas Kuningan ini bukan hanya mengadakan S1-nya aja, tapi ada juga S2-nya. Oke teman-teman semua, itulah perbincangan kita. Saya Ananda Putri Utami di Kupas Tuntas Season 2. Saksikan Kupas Tuntas Season 2 episode selanjutnya akan mengupas secara tuntas apa lagi sih. Selamat menyaksikan di episode selanjutnya. Uniku Jaya. Terima kasih.